Banyak dari kita sering melupakan hal-hal kecil. Padahal dari hal-hal kecil yang kerap kita lupakan itu, entah baik atau buruk, bisa menjadi sebuah awal yang lebih besar. Berawal dari obrolan di grup WhatsApp, saya, Lia, Aji, dan Eko berencana untuk mendaki gunung. Dan gunung yang kami pilih adalah gunung atau yang lebih tepat disebut bukit, yaitu Bukit Mongkrang. Perjalanan dimulai dari kota Jogja. Menembus padatnya jalan Jogja Solo, akhirnya kami tiba di area base camp Bukit Mongkrang. Kami tiba saat jam di tangan menunjukkan pukul setengah 1 siang. Sejenak beristirahat dan memarkir kendaraan, kami berempat segera berjalan menuju base camp pendakian. Dari tempat kami parkir kendaraan ini, kami harus berjalan kurang lebih 5 menit untuk tiba di pos registrasi. Setelah 5 menit berjalan, kami tiba di pos registrasi pendakian Bukit Mongkrang. Cukup banyak pendaki yang saat ini berkunjung di Bukit Mongkrang, mengingat kami berempat ke sini saat hari libur. Selanjutnya kami melakukan registrasi. Dengan biaya registrasi adalah sebesar Rp20.000 per orangnya. Setelah semua siap dan tidak ada barang yang tertinggal, tepat pukul 1 siang kami mulai berjalan untuk mendaki Bukit Mongkrang. Bagi saya, ini adalah kali kedua saya berkunjung ke bukit yang berada di sebelah selatan Gunung Lawu ini. Namun, bagi teman-teman yang lain, ini adalah kali pertama bagi mereka. Bukit Mongkrang adalah bukit yang berada tepat di sebelah Gunung Lawu, dengan puncak tertingginya berada di ketinggian kurang lebih 2194 meter di atas permukaan air laut. Terdapat beberapa pos pendakian yang harus kita lalui untuk tiba di puncaknya. Kami berjalan melalui jalur yang mempunyai medan menanjak dengan tingkat medium. Kami berempat benar-benar menikmati setiap langkah, berjalan perlahan sembari menikmati keasrian Bukit Mongkrang dan Gunung Lawu yang sesekali mengintip di belakang kami. Kami banyak berpapasan dengan para pendaki yang telah turun. Kebanyakan dari mereka memilih tektok, mengingat puncak bukit dapat digapai dalam 3 jam perjalanan saja. Sayangnya, banyak di antara pendaki yang sedikit abai perihal keselamatan. Banyak pendaki yang menggunakan alas kaki yang tidak semestinya digunakan untuk mendaki gunung. Logistik yang sangat terbatas, pengetahuan medan yang kurang, serta beberapa hal lain yang mestinya lebih dipersiapkan lagi. Dalam hati, saya sempat bertanya, apakah sebelumnya tidak ada briefing mengenai hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Atau beberapa orang ini memang abai ketika melakukan pendakian? Bukit Mongkrang memang tempat yang tepat untuk memulai belajar tentang pendakian, baik untuk mengukur kesiapan fisik, manajemen pendakian, mengenal medan, dan banyak hal lainnya. Dan hal terpenting ketika kita baru terjun di dunia yang baru adalah semua hal yang berkaitan dengan keselamatan harus benar-benar kita persiapkan. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam perjalanan, kami tiba di sebuah warung. Di warung ini banyak menyediakan kebutuhan logistik para pendaki, baik berupa makanan serta air mineral bisa didapat di warung ini. Kami pun sejenak beristirahat di tempat ini untuk sekedar menghela nafas dan menikmati gagahnya Gunung Lawu yang tampak di belakang kami. Setelah cukup beristirahat, kami kembali berjalan. Medan cukup terjal, namun masih nyaman untuk kami tapaki.
Sisa hujan semalam membuat medan yang kami lalui cukup nyaman tanpa banyak debu yang berterbangan. Tentu akan sangat menyebalkan jika kami harus berjalan dengan banyak sekali debu yang terangkat karena langkah kaki teman di depan kami. Di sepanjang jalur, vegetasi tidak begitu rapat. Untungnya saat ini cuaca sedang bersahabat, tidak begitu panas. Tentu ini menjadi bonus tersendiri bagi kami. Di sepanjang jalur pendakian terdapat beberapa warung yang bisa kita manfaatkan untuk membeli logistik. Namun meski begitu, kita wajib membawa logistik yang cukup tanpa mengandalkan warung-warung yang ada di jalur pendakian. Salah-salah, ketika kita kesini ternyata warung-warung ini sedang tutup. Hampir 1 jam kami beristirahat di tempat ini. Kami pun segera beranjak. Terlalu lama beristirahat membuat tubuh kami mulai terasa dingin. Medan masih berupa tanjakan medium dengan kontur tanah berbatu. Di musim kemarau, kontur jalur seperti ini akan sangat berdebu. Untungnya semalam tempat ini sempat diguyur hujan, sehingga tidak banyak debu yang berterbangan. Terus berjalan naik, kami berempat tiba di puncak bukit. Dari tempat ini, Gunung Lawu di seberang sana sangat jelas terlihat. Tempat yang cukup terbuka, sehingga kita bisa menikmati pemandangan sekeliling. Di sini, terdapat tempat yang cukup lapang, serta bisa digunakan untuk mendirikan beberapa tenda. Namun, karena tempat ini cukup terbuka, tentu tidak direkomendasikan untuk mendirikan tenda di tempat ini. Mengingat, tenda kita akan langsung terkena terpaan angin. Kembali berjalan, kami pun tiba di pos 2. Terdapat sebuah shelter yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Namun, kami memilih untuk tidak berhenti di tempat ini dan terus berjalan. Beberapa saat kemudian, kami akhirnya tiba di puncak candi. Dan di tempat inilah kami akan bermalam. Tempat yang cukup luas serta lapang dan banyak pepohonan di sekeliling, membuat tempat ini menjadi tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Selain untuk melindungi tenda dari terpaan angin, pepohonan yang ada di sekitar tempat ini juga akan melindungi kami dari panas sinar mentari. Kami pun segera mendirikan tenda. Setelahnya, kami mulai mengeluarkan isi tas kami dan dilanjutkan untuk memasak. Tak terasa hari beranjak sore. Kami berjalan sedikit turun untuk menikmati senja hari ini. Di depan sana Gunung Lawu tampak gagah, dipadu dengan warna emas dari sinar mentari yang mulai meredup. Menikmati sore di tempat-tempat tinggi seakan menjadi candu bagi saya. Ditambah lagi mendaki bersama teman-teman pendakian yang telah sering mendaki bersama, membuat semua terasa sangat menyenangkan. Matahari terbenam dan kami kembali ke tenda kami. Di malam harinya, tak banyak aktivitas yang kami lakukan. Kami memutuskan untuk tidur lebih awal, mengingat esok pagi kami akan kembali berjalan saat pukul 3 pagi. Hari pun berganti. Tepat pukul 3 pagi, kami terbangun. Setelah sedikit menghangatkan tubuh, kami segera berjalan untuk menuju puncak bukit yang sebenarnya. Dari tempat kami bermalam, kami berjalan menuruni bukit, diselimuti hawa dingin yang cukup menusuk kulit. Cukup lama kami berjalan menuruni bukit ini. Loh, naik gunung kok malah turun sih? Itu berarti nanti ketika kami turun dari puncak, kami harus kembali berjalan naik melewati medan ini.
Di tengah perjalanan, sinar keemasan mulai terlihat dari arah timur, pertanda mentari pagi telah bangun dari peristirahatannya. Kami dibuat takjub dengan apa yang kami lihat di depan kami. Gunung Lawu yang gagah dan pendar cahaya keemasan dari ujung horizon. Indah sekali. Hangat sinar mentari membuat kami semakin bersemangat untuk segera tiba di puncak bukit. Akhirnya, setelah 1,5 jam berjalan dari tempat kami bermalam, kami berempat tiba juga di puncak Bukit Mungkrang. Kami tiba saat jam di tangan menunjukkan pukul 5 pagi. Puncak bukit adalah berupa tanah lapang yang bisa kita gunakan untuk mendirikan beberapa tenda. Namun saran saya, lebih baik bermalam di puncak candi, mengingat terdapat medan yang sangat terjal sebelum puncak, yang akan sangat susah dilalui ketika kita berjalan dengan carrier yang terisi penuh. Tak terasa, sudah cukup lama kami berada di puncak. Cuaca yang sebelumnya sangat cerah, tiba-tiba angin membawa kabut yang cukup tebal. Hingga beberapa saat kabut tebal menurunkan rintik air. Kami segera berjalan turun. Berjalan cukup tergesa-gesa, berharap hujan tidak segera turun ketika kami masih di tengah jalur. Singkat cerita, kami mulai berjalan naik menuju puncak candi. Dan apa yang kami takutkan ternyata tidak terjadi. Hujan tidak turun, bahkan cuaca sangat cerah. Setelahnya, kami telah tiba di tempat camp kami. Setiba kami di tempat camp, kami pun segera beristirahat, dilanjutkan memasak untuk sarapan pagi. Setelah perut terisi, kami selanjutnya packing untuk turun. Mengingat jalur yang cukup terbuka, tentu berjalan turun sepagi mungkin menjadi pilihan terbaik. Setelah berkemas-kemas dan memastikan tidak ada sampah yang tertinggal, kami segera berjalan turun. Gunung Lawu terus menemani kami saat perjalanan turun, seakan menunjukkan kegagahannya serta kekuatan magis di dalamnya. Kita cerita, saat pukul 9 pagi kami telah tiba di gerbang pendakian dan dilanjutkan untuk laporan turun di pos registrasi. Terima kasih untuk teman-teman pendakian saya kali ini. Ada Eko, Aji, serta Lia. Sesingkat apapun perjalanan akan sangat berkesan jika dilakukan bersama teman-teman dekat.